Allahumma rahamna bil Qur'an waj'al. Bapak-bapak yang berbahagia, saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan sore hari ini kita oleh Allah diizinkan untuk belajar tentang materi yang berkenaan tentang adab, kemudian iman dan Quran, ya, sebagai pengawal atau pendahuluan kita menitipkan anak-anak kita di Rutab Al-Qarni ini. Alhamdulillah sudah dicetak sama Pak Andi. Soalnya ini banyak, ini ada 8 halaman kalau tidak salah, ya. Mungkin tidak akan selesai sore ini, ya Bapak-bapak sekalian, karena sebetulnya ini ada tiga tema besar, ya. Tiga tema besar itu, yang pertama terkait dengan adab, kemudian yang kedua tentang iman, yang kedua tentang Al-Quran. Tentang adab sendiri nanti kalau kita rinci itu adab murid kepada guru, adab guru kepada murid, adab orang tua terhadap gurunya anak-anak, kemudian adab orang tua terhadap dirinya sendiri. Ya. Kenapa kok itu dibahas? Karena sebetulnya apa yang dilakukan orang tua itu efeknya nanti kepada anak-anak, Pak. Efeknya nanti kepada anak-anak. Satu contoh, ketika orang tua melakukan satu dosa tertentu, bisa jadi itu efeknya kepada anak-anak dengan anak-anak itu melakukan dosa yang sama. Iya, jadi seperti itu. Kemudian yang kedua tentang iman itu maknanya adalah kalau di dalam materi kita bagaimana kita menanamkan keimanan kepada anak-anak sejak dini. Sejak anak-anak itu bisa mendengar, bisa melihat, bisa mengucapkan. Kemudian yang ketiga Al-Quran, ya, Al-Quran apalagi ya materinya sangat panjang. Bagaimana Al-Quran itu bukan bagaimana kita menjadikan anak kita hafal Al-Quran, enggak, Pak. Iya, kalau di usia dini itu enggak gitu. Yang penting anak-anak kita itu cinta sama Al-Quran. Itu yang paling penting, itu lebih dahulu itu. Soalnya kalau kita itu terkejar-kejar untuk biar anak kita bisa menghafal, itu nanti kalau sudah selesai menghafal bubar jalan itu, Pak Madep. Iya. Bukan itu. Jadi intinya bukan menanyakan sudah berapa juz yang dihafal, tetapi seberapa cinta anak kita terhadap Al-Quran. Iya, itu. Ya, baik. Saya akan bacakan kalimat demi kalimat, ya, Bapak-bapak bisa sambil menyimak sehingga bisa tuntas, ya, materi kita. Di situ saya tuliskan mendidik merupakan sebuah bentuk peribadahan yang Allah tetapkan di dalam Al-Quran. Ya. Bentuk peribadahan, Pak. Jadi ibadah itu tidak berhenti pada sholat, puasa, zakat, haji dalam Islam. Ya. Ibadah itu adalah ismun jami. Likulli ma yuhibbullahu wa yardha. Kata benda yang menyeluruh, yang umum, yang itu mencakup apa-apa yang dicintai oleh Allah dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Minad dhahira wa batinan, baik itu bentuknya perbuatan maupun bentuknya amalan batin atau amalan hati. Kalau ibadah itu ada amalan hati, berarti kemaksiatan juga ada yang amalannya hati. Ada kok ada. Misalnya kita geting sama tetangga, dalam hati kita itu nggak senang tetangga kita mendapatkan kenikmatan, terus kemudian batin tetangganya habis beli mobil, kemudian kita batin ben rusak mobil. Itu amalan batin yang berupa kemaksiatan. Dan itu, Pak, nanti di akhirat akan dikisos, maksudnya ditagih.
biar nggak ditagih, kita temui tetangga kita yang dirasani dengan batin kita, kemudian kita ngaku di depannya, dulu saya pernah batin jenengan ngeten iki. Itu caranya agar kita lepas dari kisos. Kisos itu maksudnya bukan dibalas dulu, tapi genah-genahan gitu loh Pak. Nah maka Pak, ibadah itu ada yang berupa tindakan tumindak kita di dunia secara dohir yang lahir terlihat, dan itu munculnya dengan tangan, kaki, anggota tubuh seperti sholat, sedekah, ataupun lisan, zikir gitu. Dari dalam panjenengan sampai rutan dapat istighfar berapa kali Pak? Kira-kira. Jadi kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tobat 100 kali dalam satu hari, jadi astagfirullah, astagfirullah. Itu dari dalam panjenengan sampai rutan itu kakek kok cukup itu Pak. Jadi sambil ngegas itu istighfar juga, istighfar, astagfirullah. Neng yo konsentrasi ya Pak ya, ini konsentrasi. Nah ada yang amalan batin tadi Pak. Amalan batin, ibadah itu amalan batin. Contohnya apa? Contohnya meyakini, sabar. Nek orang Jogja mesti jenenge nerima ing pandum. Tapi nerima ing pandum itu juga tidak boleh lalu disusuli alon-alon waton kelakon. Ini penyakit. Ya. Alon-alon waton kelakon itu jadi woles toh, jadi wis slow wae lah, sing penting kelakon rano. Cepet-cepet ning kelakon gitu Pak. Faida farosta fansol. Ya. Nah, maka Pak, segala sesuatu yang diridhoi Allah itu macam-macam. Misalnya kita tersenyum pada saudara kita, itu ibadah. Nek senyum-senyum sendiri enggak, ya. Senyum kepada ketemu gitu, wajahnya sumringah. Termasuk mendidik anak, nah itu ibadah. Kenapa? Karena itu sesuatu yang dicintai oleh Allah. Atau kalau enggak, sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah itu ibadah. Maka di situ Pak, karena itu diperintahkan oleh Allah, maka Allah telah menyediakan cara agar kita itu memperoleh hasil yang baik. Dan hasil itu adalah hasil yang diinginkan Allah, bukan diinginkan kita sebagai manusia Pak. Ini perlu dicatat. Iya. Jadi kita mendidik anak-anak itu bukan menjadikan anak seperti apa yang diinginkan kita atau diinginkan anak-anak. Ada seorang gadis, anak gubernur, awalnya itu berjilbab. Nggak usah saya sebutkan namanya. Gubernurnya juga nggak usah. Di daerah barat tuh, pernah dirinci. Itu dia memutuskan untuk melepas jilbabnya, terus dia upload di media sosialnya. Nah di Twitternya itu saya baca lewat screenshotnya, itu dia menceritakan atau mengisahkan dirinya ya be myself ya, jadi diriku sendiri gitu. lebih aku gitu ya. Dengan dia itu melepas jilbabnya, kemudian memamerkan rambut blondinya atau rambut pirangnya. Iya. Nah, terus ada yang komentar, Mbak, Anda itu hidup bukan untuk menjadi seperti yang Anda inginkan, tapi Anda itu hidup agar menjadi seperti yang diinginkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sebenarnya kita hakikatnya hidup. Kenapa? Karena kan orang itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala cipta ya, jelas. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku itu. Jadi hakikatnya manusia itu istilah judulnya menembah marang Gusti. Kita boleh memaksimalkan bakat anak-anak kita, no problem. Anaknya senangnya apa?
bakatnya apa, hobinya apa, selama itu tidak menyelisih syariat, jalan. Iya. Tetapi bingkainya itu tetap ada dalam koridor syar'i. Ya, maka tetap dikatakan dalam keadaan hamba atau beribadah. Nah, maka apa yang kita lakukan sudah Allah berikan rambu-rambu. Kalau Allah berkehendak kita itu jadi apa, mesti Allah berikan caranya. Iya, mesti Allah berikan caranya. Allah menginginkan kita beribadah, mesti Allah berikan caranya beribadah itu kayak apa. Dan agar kita menjadi hamba yang diinginkan Allah, menjadi ahli surga, tentu kita beribadah dengan cara apa yang Allah syariatkan. Orang luar negeri itu kalau dalam masalah peribadahan tidak kreatif, Pak. Tetapi dalam masalah duniawi kreatif. Kadang-kadang di sekitar kita kalau masalah dunia itu kok melu, tetapi dalam masalah ibadah itu kok unjuk kreatif. Paham enggak maksudnya? Masalah ibadah kreatif itu ya itu jadinya itu apa? Misalnya enggak ada hadisnya, membuat hadis baru. Inna makoli ana ma Allah dan seterusnya. Ada Pak? Ada pernah dengar itu ya? Iya, hadis riwayat enggak tahu. Iya, pokoknya makoli ya, inna makoli. Nah, indahnya itu saja gitu ya. Itu paling parah, Pak. Jadi ketika kita mengatasnamakan Rasulullah bersabda seperti ini padahal itu tidak ada. Nah, maka kita beribadah sebagaimana Allah gariskan. Jadi kepenak, Pak, beribadah itu kalau Allah kita ikuti apa yang Allah gariskan itu kepenak. Tinggal nyontoh. Ya, jadi tidak usah repot-repot gawe yang baru. Ya, gitu. Wong yang baru yang tinggal nyontoh saja itu kita mungkin tidak bisa itu ngelakoni semuanya. Mulai dari sholat wajib 5 waktu di masjid karena laki-laki, wis itu toktil aja lah, Pak. Iya. 5 waktu sholat di awal waktu, kalau enggak ya tepat waktu karena beda tepat waktu dan di awal waktu di masjid. Itu aja kalau istiqomah iso-iso meninggalnya dalam keadaan sholat itu. Karena berat, Pak, berat sekali itu. Itu belum dengan sholat sunnah rawatibnya, belum dengan puasanya dan seterusnya. Iya. Allah memerintahkan itu di surah At-Tahrim ayat 6, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang yang beriman, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Wahai orang yang beriman, maksudnya wahai bapak-bapak, kan gitu. Kok bapak-bapak? Ya yang punya keluarga itu bapak-bapak. Jagalah dirimu, Pak, dan keluargamu. Enggak ke ibu ini khitobnya atau seruannya enggak ke ibu. Karena yang punya keluarga itu bapak. Leadernya itu bapak, pemimpinnya itu bapak. Maka jangan menjadi istri. Ikatan suami apa, Pak? Takut istri, iya. Nanti apa-apa kalau ditanya anaknya, tanya ibu saja. Bu, ini boleh nggak? Nanti ya tanya mama dulu ya. Bu, boleh ke sana sebentar ya, nanti tanya mama dulu loh gitu. Kewamahnya gimana sebagai bapak? Iya, apa-apa kok takkan boleh. Iya. Nggak gitu. Nah, perkara nanti itu butuh dialog, jangan di depan anak-anak, Pak. Jadi baik nak, sebentar ya, nanti bapak beri jawabannya. Nah, di belakang diskusi sama ibunya. Kira-kira piye nek ini ki? Oh iya sih penting ya kayak gitu. Baru anak-anak baru bapak yang memberikan keputusan di depan anak-anak. Bukan keputusan itu dipasrahkan pada ibu. Lah nanti anak-anak melihat bapak ini opo to yo? Opo mama. Itu kan anak-anak nggak melihat sisi kepemimpinan di situ. Iya, itu.
Yang dijaga dari apa Pak? Dari api neraka. Di situ perintahnya jaga dari api neraka ya, bukan disuruh masuk surga. Kalau disuruhnya itu masuk surga, saya mengerti mampir Pak. Karena orang yang masuk surga itu belum tentu tidak masuk neraka, paham ya? Tapi nek orang sudah tidak masuk neraka, wis mesti masuk surga. Jadi selama kita itu mati dalam keadaan Islam, wis mesti masuk surga demi Allah. Itu janji Allah. Cuma nanti targetnya jangan diminimalisasi, Pak. Wis yang penting aku mati dalam keadaan muslim, mampir ya ora apa-apa, jangan, Pak. Itu tidak tertanggungkan, Pak, nanti mampir ning neraka ya ora apa-apa. Kan satu hari di dunia itu satu hari di akhirat kan 50.000 hari di dunia. Apa tahun? Suwe itu. Disetrika ning neraka suwe lho. Mampir. Ya sak jam-jaman dulu kan itu lama. Jangan, Pak. Target itu masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Nah, itu target. Lah apa bisa? Ya enggak apa-apa, target itu yang paling tinggi. Jangan sampai kita itu masuk di pengadilan akhirat itu kok masih ada nyempil satu dosa yang tersisa ketika timbang-timbangan, Pak. Ketika susuk-susukan. Isi ana susuk dosa siji. Ya harus dosanya 1000, pahalanya 199. Lah ya berarti ya mampir dulu. Bersihkan dulu baru kita masuk surga. Maka tersebutlah ada istilah jahanamiyun. Ya, jahanamiyun itu orang yang paling akhir dikeluarkan dari neraka atau yang paling akhir masuk surga karena syafaat. Ya. Yang bahan bakarnya dari manusia dan batu. Batu itu maksudnya adalah berhala yang disembah. Nah, dulu itu kan pakai batu. Sekarang berhala ya enggak hanya batu, Pak. Dari besi, warna, ada kayu, macam-macam. Ya, berhala itu pokoknya yang disembah, yang diagungkan seperti kita mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala, yang dipercaya mendatangkan, yang bisa dipercaya dapat melakukan sesuatu yang seperti Allah lakukan. Nah, itu yang disebut berhala, yang kita harapkan. Misalnya, ngerti kol buntet nggak, Pak? Kol buntet tahu nggak? Koyok keong cilik banget. Itu disimpan, terus nanti dengan menyimpan itu berharap rezekinya lancar. Nah itu. Nah sekarang bentuknya nggak macam-macam, Pak. Iso keris, iso cundrik, iso macam-macam. Ya saya tidak sebutkan. Semoga itulah ya, Pak. Ya. Nah itu diharapkan bisa mendatangkan kesejahteraan seperti yang Allah lakukan. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Itu adalah penggambaran surga. Surga. Neraka. Yang gambaran itu, Pak, itu tidak diperuntukkan untuk orang yang berzina, koruptor, lalai dari jihad, orang yang maling dan seterusnya, enggak, Pak. Tapi gambaran itu disandingkan dengan orang-orang yang lalai dari mentarbiyah keluarganya. Coba Pak, kita lihat ayatnya. Ada seruan pada orang yang beriman, perintah untuk menjaga diri dan keluarga, lalu ada ancaman neraka. Nah, temanya itu kan perintah untuk mendidik anak-anak. Kata Imam Ibnu Jarir, yang namanya menjaga dirimu dan keluargamu itu adalah wajib bagi kita untuk mengajarkan kepada anak-anak kita agama dan perbuatan baik serta adab yang sangat mereka perlukan. Jadi Pak, Bu, yang nanti akan ditanya tentang tarbiyah atau pendidikan anak itu bukan ustadzah di ruta, Pak.
Tapi kita sebagai orang tua yang seleting dengan saya, yang usianya 40-an tahun ke atas, itu mari saya mengajak wis semeleh lungguh rasa gaya oke-oke, fokus saja segala sesuatu ke anak. Iya. Itu nasihat guru saya kepada saya, tak teruskan gitu. Ya utang tahun ngarep ngopo. Dan itu saatnya kita fokus cepat-cepat mangkat kalau nanti dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka sejatinya mendidik anak itu ya ada di pundak kita, orang tua, terutama ayah. Jadi ayah itu ternyata Masya Allah ya, akan dimintai pertanggungjawaban terhadap istri dan anak-anaknya. Belum lagi pertanyaan dari mana hartanya dan di mana kemana dibelanjakan. Yang itu Pak lebih banyak ditujukan kepada bapak-bapak bukan ibu, karena ibu itu tidak bertugas mencari nafkah. Jadi yo samsaya kae sing ditakoni nanti. Kalau kita, karena posisi kita itu sebagai bapak banyak tanggung jawabnya. Itu. Gimana, masih mau mengundurkan diri jadi bapak? Belum terlambat ini. Ada di ibu baik gitu. Baik. Nah, karena besarnya pendidikan ini, maka Allah telah memberikan rambu-rambu lewat Rasulullah SAW. Ya, salah satu rambu tersebut sebagaimana yang dikatakan Imam Malik, ya, lan yusliha akhir hadhil ummati illa ma aslaha awwalaha. Tidak akan bisa memperbaiki kondisi orang-orang yang datang kemudian dari umat ini. Maksudnya orang-orang yang datang kemudian dari umat ini itu ya kita ini. Ya. Imam Malik kan dulu mengatakannya, kemudian tidak ada yang bisa memperbaiki kondisi orang-orang yang datang kemudian dari umat ini illa ma aslaha awwalaha, kecuali dengan apa yang telah memperbaiki kondisi orang-orang pertamanya. Jadi Pak, kalau nyari teori pendidikan itu carinya di Sirah Nabawiyah yang sudah Rasulullah contohkan. S1 saya belajar teori pendidikan, mulai dari teori behavioristik, teori kognitif, teori humanistik, kemudian siji apa ya? Konstruktivis. Ada tokohnya Pavlov, ada Thorndike. Pavlov membuat eksperimen dengan anjing atau kucing. Itu ada yang pernah kuliah dapat materi itu. Jean Piaget yang mengamati anaknya, kemudian dia mengeluarkan teori pendidikan dengan merinci tahap perkembangan anak. Sensori motorik, praoperasional, operasional konkret, operasional formal. Nah itu dia. S2 belajar itu lagi, malah tambah filsafat Pak di S2 itu. Sehingga ilmu dari segala ilmu itu diajarkan dari filsafat. Yang dipelajari apa? Ya filsafat Yunani, Aristoteles, Plato. Kalau kemudian berkaitan dengan pendidikan ada Pestalozzi. Pestalozzi itu mengajarkan kalau hafalan itu tidak baik untuk anak-anak Pak. Jadi paling nggak seneng kalau anak-anak itu dikasih hafalan. Maka jenengan itu tidak tepat masuk ke rutan. Menurut teori kalau kita kuliah di UNY, anak saya dosen UNY nanti gitu. Wah, aku nek wah ini Ustaz ini ra cocok ya omongane kok tidak aneh ya betul Pak. Saya kadang tidak cocok.
omongan saya di kuliah dengan tindakan saya. Cuma saya berikan disclaimer dulu. Ya. Ketika saya mengajarkan, ya saya ngomongkan ke mahasiswa saya menyampaikan ini bukan berarti saya mengikuti itu. Ya, karena kewajiban. Ini. Jadi kita mengetahui yang buruk itu bukan untuk nyontoh, Pak, tapi untuk menghindari. Iya, untuk menghindari. Naik ke S3 yusinaune kaya ngono meneh. Teori pendidikan macam-macam gitu. Yang notabene meskipun Ki Hajar Dewantara pun dia belajar dari Froebel. Kan anu aja pakai Ki Hajar Dewantara, nah Ki Hajar Dewantara nyantrinya dari Froebel. Eropa. Nah, Pak, kalau kita itu mau mencari apa ya? Metode atau cara itu sing cetha-cetha ana contone gitu Pak. Jadi cuma Islam yang punya metode, punya manhaj, punya konsep, tetapi sekaligus juga punya role modelnya, punya contoh nyatanya. Siapa? Rasulullah. Dan itu hidup, Pak. Sementara teori pendidikan barat itu tidak punya. Iya. Entah itu Pestalozzi tadi, durung nanti Maria Montessori, kan ada toh Montessori, pernah dengar ya Montessori. Sehingga kita mencontoh cara mendidik Rasulullah itu tidak hanya caranya tepat, tapi ya sudah terbukti bahwa Rasulullah itu membawa kejayaan Islam sampai 2/3 bumi itu menjadi kekuasaan Islam. Yang masih menjadi PR kan tinggal satu, ya, penakluk Konstantinopel. Roma, iya, generasi penakluk Roma. Wah kok lihat banget toh. Udah gitu Mas. Nah, misalnya ada-adoan itu nek ditangani cacanya apa? Masuk surga, alah lele oleh adoman surga. Ya memang itu Pak. Jadi kalau nyari sekolah itu visinya ya kayak gitu. Nyari sekolah itu harus ngetoknya duit oke. Cuma nih apa cita-citamu? Jadi dokter, jadi guru. Bukan. Itu duniawi. Cita-cita itu yang tinggi sekalian masuk surga. Nah perkara nanti di dunia itu mau didapatkannya lewat profesi dokter, guru, dosen, teknisi dan seterusnya, nah, itu lain lagi. Nah jadi gitu, ya maka nek kita itu mikir masa depan, mari kita tengok masa lalu. Oh, iya, kalau kita ingin antarkan kita anak kita itu sukses di masa yang akan datang, kita tengok masa lalu. Kita copy paste caranya para ulama dulu mendidik anak-anak mereka. Wis cetha berhasil itu. Iya, wis cetha berhasil. Cuma Pak, disclaimer lagi Pak. Nanti di akhirnya itu kedadiannya kayak apa? Gumantung Gusti Allah loh Pak. Nah, saya udah laksanakan sebaik mungkin nih. Nah kok udah ini kayak gini anak saya. Orang macam Nabi Nuh kok. Nabi Nuh itu kurang apa didik anak-anaknya Pak? Anak-anaknya, didik anaknya. Nyatanya yuk gagal. Masa gagal itu kan tidak ikut Nabi Nuh ya? Ya bunaya irkam ma'ana, kan gitu kata Nabi Nuh. Saat mereka lari, anaknya lari naik bukit. Dalam kondisi yang genting Pak, Nabi Nuh itu masih bisa memanggil anaknya dengan kata ya bunaya. Itu nek kita itu mungkin di Jogja itu ger. Itu banjir bandang kisah-kisahnya gitu ya Pak. Itu kan menunjukkan bagaimana tenangnya Nabi Nuh dalam mendidik anak itu. Orang terus didik no, itu udah gitu. Tapi tepat menggunakan ya bunaya irkam ma'ana, kesini nak mendekat, jangan kamu bersama mereka. Dan anaknya tidak mau, akhirnya kan tetap berada dalam barisan orang-orang kafir. Apakah Nabi Nuh gagal? Tidak. Jadi keberhasilan orang tua itu dalam mendidik anak ketika mereka sudah berproses. Allah mengatakan wa anna sa'yahu saufa yura. Dan
Dan usahanya itu saufa yura. Kelak saufa itu besok tapi panjang. Kalau sa itu sesuk ning sesuk kuwi gitu. Nek saufa itu so tapi panjang. Saufa yura akan diperlihatkan. Nah, Pak, yang diperlihatkan itu usahanya Pak, bukan hasilnya. Wa anna sa'yahu saufa yura, dan kelak usahanya itu yang akan diperlihatkan untuk dihitung. Wis dijak ana rong, wis. Oh ya wis. Dijak ana rong urung. Oh ya. Nanti itu yang kan dituntut itu. Pada saat hari kiamat itu kan kita kan egoisnya tinggi, Pak. Apa ada hari kiamat? Dikatakan hari kiamat itu karena dari kata qiyam itu apa, Pak? Berdiri ya. Nah, berdiri. Hari kiamat itu hari berdiri menunggu atau menanti pengadilan itu, Pak. Itu sudah egois semua, Pak. Sing penting aku mlebu surga. Udah nggak peduli istrinya di mana, anaknya bagaimana, itu udah nggak peduli lagi. Nek perlu nuntut, Pak. Maka nanti mudah-mudahan ya naudzubillah, jangan sampai nanti di hari kiamat ada anak kita datang, Gusti Allah, biyen aku cilik ora dididik bapakku, saya tak tuntut. Gitu. Ayo lumayan loh. Nanti nek ora pahalanya bapak ke saya, ya dosaku nyengkake bapak. Sing penting aku mlebu surga. Surga ya. Iki ora urusan bapak karo ibu. Iki surga karo neraka. Masalahnya itu akan terus berterusan, abadi. Ndak ada kemudian yo tak kei pahala yo kuwi mlebu surga sono. Ndak bisa kayak di dunia, datang sholat berjamaah, sudah di saf kedua, ada saf kosong, monggo. Hak atau loh, iki piye to? Wong ada saf depan kosong, enggak kemudian maju malah monggo silakan. Usuk ngarep dikene wong liya. Ora esuk ning kiamat jan monggo Pak surga Pak kula tak teriki mawon. Edan kok. Ndak bisa. Besok kalau di hari kiamat itu wis egoisnya luar biasa kita. Ibunya ditinggal. Ya, yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibi wa bani. Wis dul payon itu, Pak, lari. Nah, salah satu metode yang digunakan adalah tahapan dalam belajar. Jundub bin Abdullah radhiyallahu anhu memaparkan tahapan tersebut. Dahulu saat kami masih anak-anak bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kami belajar iman sebelum belajar Quran. Nah, itu satu, Pak. Jadi belajar iman sebelum Al-Quran itu maknanya anak kita ajari nilai-nilai yang ada di dalam Al-Quran terlebih dahulu sebelum mereka membaca abatasa. Coba kalau kita perhatikan yang memasukkan anaknya di rutab usia 2 tahun, saat 1 tahun pernah nggak ngelek ke anaknya? Dik jangan gitu. Pernah ya? Pernah. Dan ini sebelum lupa mau mengingat, jangan fobia dengan kata jangan ya Pak ya. Kan pendidikan barat mengatakan jangan pada anak-anak itu toksik. Udah, Luqman mengajari anaknya dengan kata jangan. Ya bunaya la tusyrik billah. Jangan sekutukan Allah. Nah, itu pada anaknya kayak gitu, Pak. Jadi tidak apa-apa. Ketika anak-anak usia 1 tahun atau sebelum 2 tahun di rumah bapak-bapak sekalian, tentu ada nilai-nilai kebaikan yang bapak-bapak contohkan kepada anak-anak. Nah, itu yang disebut mengajarkan iman sebelum Quran. Jadi alhamdulillah sudah sesuai, Pak. Terus siapa yang mengajarkan? Iya, ke orang tuanya. Siapa lagi? Masa procot lahir tiap kena rutam. Ajarkan iman ya sebelum Quran. Waduh, saya lari ke sopo sih gede sopo. Bahkan
Bahkan Pak sejak lahir kan memang anak-anak fungsi pendengarannya itu langsung jalan. Maka bersyukurlah kalau punya istri yang suka baca Al-Quran, suka mengucapkan kalimat thayyibah ketika mandi. Oh, Masya Allah anak ibu, semoga solihah, semoga soleh, barakallahu fikna, gitu loh. Kalau ngedusi anak itu, orangnya maksudnya orang yang nggak kamar mandi ya, tapi kan ngedusi anak ini masih kecil itu kan di luar tuh, umumnya ya biasanya. Sambil didoakan, anak-anak mendengarkan kalimat yang baik. Lah wong anak SD sekarang itu keluar itu mulai hancur gitu. Nah, yang masuk ke anak-anak itu kan mestinya kalimat-kalimat yang baik. Dari mana ya? Dari orang tuanya. Nah, kalau di rumah itu seperti rumah itu dipenuhi ayat-ayat Al-Quran, murattal atau apapun itu, nah itu yang disebut ya rumahku surgaku itu. Nah, setelah itu kami baru belajar Al-Quran sehingga iman kami pun semakin kuat. Iya. Baik. Aktivitas belajar atau menuntut ilmu merupakan ibadah yang telah diberikan metodenya atau manhajnya. Pendahulu kita yang soleh mengatakan pelajarilah adab sebelum mempelajari ilmu. Iya. Nah, untuk kita orang tua Pak, untuk orang tua, untuk anak-anak kita kan perlu belajar. Nah, belajar didik anak, kemudian anak-anak kita belajar dari gurunya. Baik orang tua maupun anak-anak itu perlu pendahulu dalam atau mengawali belajar mereka, yaitu belajar adab. Iya. Di situ saya berikan satu ilustrasi Pak. Kalau kita itu minta sesuatu pada orang, datang ke rumah Pak RT, itu kan mungkin tau petantang-petenteng. Ada nih, biar tanda tangan aku. Enggak gitu Pak. Nek di rumah saya biasa di WA dulu Pak RT teng dia mboten teng dalem mboten. Oh nggih barisan nggih. Besok datang ke rumah saya, Assalamualaikum nggih. Enten Pak RT menika badhe nyuwun tapak asma kalian cap. Nggih napa? Nah, dijelaskan. Nah itu yang njaluk cap Pak, karo tanda tangan. Itu kan mesti kita dalam keadaan rapi, dengan tutur kata yang santun. Kenapa ya? Karena kita mau meminta sesuatu. Nah, menuntut ilmu itu berarti kita mencari ilmu atau meminta agar Allah itu memberikan ilmu kepada kita. Maka kan ada doa Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Jadi kita nuntut ilmu ngaji itu untuk ilmu itu kalau Allah karep kehendak masuk Pak. Tapi nek ndak, wah mbok arep kaya ngopo ora dong-dong Pak itu Pak. Kenapa? Karena itu tadi Pak, ada satu adab etika yang tidak kita lakukan. Saya kasih contoh. Imam An-Nawawi mengutip satu hadis, kita kenalnya dengan hadis Jibril. Ketika Rasulullah SAW duduk-duduk bersama para sahabatnya. Kemudian datang seorang laki-laki dengan pakaian putih bersih dan rambutnya klimis, kayak di bris mungkin ya. Tahu bris nggak Pak? Tahu ya? Ada yang nggak tahu? Nah, yang nggak tahu berarti ya kekinian. Nah, tahu ya, semoga zamannya seleteng dengan kita seleteng nganggo bris. Brisnya ada ya tanco. Tanco pomet warnanya hijau. Jadi kaku itu rambutnya dijegrake. Iya. Itu kemudian laki-laki itu duduk menyandarkan lututnya ke lutut Rasulullah. Itu sebagai bentuk penghormatan. Pakaiannya bersih. Padahal sebetulnya kok iso ya pakaiannya bersih putih, wong di sana itu gurun dan itu nggak dikenal, berarti kan dari luar kota mesti ada bekas safar, tapi kok nggak ada. Tahu-tahu di situ. Kemudian mengatakan ya Muhammad akhbirni anil Islam, akhbirni anil iman, dan seterusnya. Nah, itu memberikan pelajaran pada kita Pak. Kalau kita mengaji itu kayak gitu. Pakaiannya yang bagus, adus,
Sisiran pakai minyak wangi mungkin ya kayak gitu. Itu rapi gitu. Itu kalau mau ngaji. Ulama zaman dahulu kalau mau bacakan hadis itu mereka berpakaian yang baik, kemudian wudhu terlebih dahulu. Itu kalau mau baca buku, baca hadis gitu. Nah, dengan adab-adab yang seperti itu maka ilmu itu didapat. Allah kersa, Pak. Tapi misalnya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, njaluk yo. Nek jenengan purun ora gelem yo wis. Itu kan yo enggak gitu. Jadi kita minta kepada Allah itu dengan adab dan etika sehingga adabnya itu baik, kasih itu. Kenapa kok kita itu tidak mendapatkan sesuatu yang kita inginkan dari Allah? Karena adabnya mungkin kurang pas. Etikanya itu tidak pas. Ya. Nah, maka Bapak-bapak, pertama kita bahas tentang adab. Imam Ibnu Hajar mengatakan adab itu menerapkan segala yang dipuji oleh orang, baik berupa perkataan maupun perbuatan. Sebagian ulama juga mendefinisikan adab adalah menerapkan akhlak-akhlak yang mulia. Nah, itu Pak. Jadi arti adab secara keseluruhan yaitu segala sikap, perilaku, tata cara hidup yang mencerminkan nilai sopan santun, kehalusan, kebaikan, budi pekerti dan akhlak itu ada. Demikian dalam kedudukan kita sebagai orang tua akan membahas tata perilaku orang tua kepada guru anak-anak. Kedudukan guru anak-anak kita menjadi mulia dikarenakan pada diri mereka teremban Al-Quran. Nah ini Pak. Jadi Pak, segala sesuatu yang digandengkan dengan Al-Quran itu mesti mulia. Bulan yang paling mulia apa Pak? Ramadan. Di dalamnya turun Al-Quran. Malaikat yang paling jos apa Pak? Paling mulia Jibril. Kenapa? Karena membawa Al-Quran. Manusia yang paling mulia Nabi Muhammad karena mengemban Al-Quran. Nah Pak, semua yang terikat dengan Al-Quran itu mulia. Maka guru-guru anak-anak kita di sekolah itu sosok yang mulia, yang kita muliakan. Awal saya masuk mengantarkan anak saya ke Kutam, itu saya kaget. Yang nyalami saya itu mahasiswa saya. Saya masuk ke sekolah, ini orang mahasiswa aku kayak banget tuh ini. Jebulannya itu ternyata guru-guru anak saya itu mahasiswa yang saya ajar dulu di kelas. Senang saya, ya senang. Nah sejak saat itu, kan pertama kali itu, Mas, ini kan tuh Mas, nggak mau, saya ngajar di sini Pak. Waduh, lah berarti jadi guru anak-anak saya kan. Nah sejak saat itu tidak lagi mas, ustadzah, nah gitu. Nah itu di depan anak-anak saya. Kenapa? Nah, anak-anak akan melihat, bapak itu memuliakan guru. Ketika Idul Fitri, Syawal itu kan ono acara silaturahmi. Nah, dalam nek tradisi saya itu mungkin tradisi orang Jogja ya, namanya ngabekten, terus kita ngabekten. Ngabekten itu kita berkunjung orang yang lebih tua untuk ujung. Nah, ujung. Nah itu saya antar anak-anak saya Pak. Saya antar anak saya ke gurunya, nggo ujung kuwi mau. Ngabekten, antarkan ke gurunya. Pernah saya antar ke sana. Pokoknya arahnya itu dari sini itu ke sana, pojok ke sana. Kayak ngepres mobil Pak. Bane gandul. Untungnya bane kandel gede. Jadi ini untuk truk ya Pak. Meskipun besar. Nah itu ngepres. Nah sambil saya ngajari anak saya, ini lihat gurumi itu kalau dari sini ke sekolah jaraknya segini, itu nggak pernah terlambat. Itu tiap pagi datang. Ketemu gurunya di Jalan Limogiri, di sana hampir Jalan Paris. Tak ajak ke sana, dilihat rumah gurumi itu kayak gini. Tak ajari anak saya untuk melihat kehidupan gurunya itu kayak apa. Sambil saya ajari untuk ngabekten ya, takdim sama gurunya. Nah itu Pak. Jadi
Alhamdulillah Pak, itu salah satu cara untuk mencari keberkahan ilmunya seperti itu. Iya, selalu seperti itu kalau saya sama guru-guru anak-anak saya. Ya, meskipun dulu mahasiswa saya. Nah, maka disitulah kita itu memuliakan para guru anak-anak kita. Nah, di halaman yang ketiga saya berikan beberapa poin di situ ya, adab-adab berinteraksi dengan guru. Pertama, mengetahui keutamaan guru dan tidak melupakan jasa baik. Ya, termasuk menjaga kehormatannya, Pak. Menyanggah apabila ada ghibah terhadapnya, orang malah ngegongi. Lah gurune dirasani iki kowe lah dalah. Kan lho, ustaz kan lho, kowe nek ngajari ngono iki. Oh, piye to? Piye, apa-apa. Kan lho, wes renyah. Jangan, Pak. Ya, jangan. Dan nek bapak-bapak insya Allah lebih banyak terhindar ya, Pak. Heeh, Pak. Iya, nek nggo narisan wis jan. Gas. Jadi kalau ada hal yang berkaitan dengan ustadzah atau guru itu dipendam itu benar. Disimpan kemudian sampaikan pada kepala sekolah. Nah, itu adabnya kayak gitu. Temoni langsung. Tabayun dan seterusnya. Jadi genah-genahan itu adu harap. Orang yang buri ceblak-cebluk. Itu pengecut. Iya. Jika tidak mampu maka bangkit dan meninggalkan tempat tersebut. Ya, jadi kalau sudah mulai ada majelis ghibah itu jangan itu. Itu tadi Pak, nanti harus genah-genahan itu. Pernah terjadi Pak? Pernah Pak? Pernah. Maksud saya ada orang yang hasad kepada saya, terus kemudian nemoni saya Pak. Jadi waktu itu mutarabi saya atau murid ngaji saya kan, saya ada halaqah itu Pak, halaqah 4 orang, 5 orang itu di Soragan sana. Namanya Pak Bambang, saya sebut namanya. Oh, kok disebut namanya? Tidak apa-apa, nanti ujungnya bagus Pak soalnya. Ketemu dengan saya itu habis memberi materi tentang ghibah tadi, kemudian ketemu saya, Ustaz, saya mau menyampaikan bahwasanya saya itu pernah hasad kepada jenengan. Terus nggak usah disebutkan, nggak usah. Pokoknya saya ngaku gitu. Oh gitu, iya enggak apa-apa. Karena kan kemarin katanya harus digenah-genahkan. Iya Pak gitu. Iya, saya kemarin itu hasad sama jenengan. Batin dan seterusnya. Oh gitu, ya sudah Pak, enggak apa-apa. Sudah sah, artinya sudah nanti insya Allah nggak akan ada genah-genah nahi di hari kiamat. 1 bulan, 2 bulan beliau itu meninggal Pak Bambang itu. Meninggalnya itu pas di masjid Pak. Karena beliau itu sukanya adzan di masjid. Nah meninggalnya itu pas itu. Dia bergenah-genahan dengan saya itu beberapa bulan setelah itu. Luar biasa. Nah makanya tak sebutkan namanya Pak Bambang itu, beliau meninggal dalam keadaan itu. Alhamdulillah. Hendaknya mendoakan selama hidup. Nah ini Pak, saya kalau di rumah doa itu tidak lupa mempresensi nama ustadzahnya anak-anak. Ya Rabbi ampunilah, bimbinglah ustadzah Nining, bimbinglah ustadzah Rizky, bimbinglah ustadzah Arika, bimbinglah ustadzah Tika. Nah itu namanya tak presensi satu-satu, didoakan. Nah dengan doa itu kan, doa orang tua itu luar biasa, pemenas untuk anak-anaknya itu. Beristighfar dan bersedekah untuknya, atau enggak, maksudnya bersedekah untuknya itu kita memberikan kelebihan harta kalau ada untuk ustadzah, ngasih hadiah. Cuma ada aturannya ya Pak, kalau dalam pendidikan itu enggak jangan langsung gitu Pak. Soalnya nanti memberikan rasa enggak enak sama ustadzahnya. Jadi kalau kita memberikan hadiah secara langsung kepada guru, itu nanti guru itu nggak bisa, kadang-kadang nanti jadi nggak bisa objektif, nggak bisa adil. Terus
Nek mau ngelekke itu yo ora kepenak. Kita nyebutnya namanya Bang Pekewo. Wah, wis bar dikirimi ingkung iki bocah iki ngritik rada dringan tak eleke ora penak. Kelingan apa kelingan ingkung. Lah makanya jangan langsung, Pak. Dirahasiakan. Nah, kalau mau langsung nanti kalau udah lulus selesai, nah itu nyok tak kei motor. Nah. yang paling jauh yang saya dengar itu ada guru dikasih mobil sama orang tua murid, ya orang tua santri. Ini ya urunan Pak dhewe ya apa. Jadi kayak komite itu urunan, kepala sekolah kayak mobil. Gaya. Kemudian menjaga kebiasaan dalam ilmu dan agama, meneladani gerak-gerik aktif dan pasifnya dalam kebiasaan dan ibadah, menggunakan adab-adabnya dan terus meneladani gurunya sama guru anak-anak kita. Oh, gurunya anak-anak kita mengajari Quran, wah kita juga ikut di rumah ngajari anak-anak Quran, kayak gitu. Contoh Pak. Ya. Yang kedua, bersabar terhadap guru. Ya, kadang-kadang kita melihat guru anak-anak kita itu melakukan hal-hal yang keliru. Kita sabar dulu. Ya, kita sabar. Tidak kemudian di zaman sekarang tuh Pak, ya Allah Pak. Anaknya dileke gurune itu wong tuane itu ngelabrak ning sekolah Pak. Itu sering terjadi tuh Pak. Ngomong jiwet anakku Gusti Allah. Zaman saya kecil dulu, kuku ditunjukkan gini. Ketok dawa pentung Pak. Nganggo apa sebenarnya? Nah, orang gue linggis. Tok, nah orang gue penggarisnya kayu dawa banget itu. Nah, ngeleke guru nih orang ini, nah ayo topo heran, duk menang apa? Yang saya tahu dulu itu murid datang lebih dulu ke sekolah, gurune rawuh, pite dituntun ke nek ora atase digawake zaman saya dulu. Takdim sama guru, berkah ilmunya Pak. Ayo anakku wingi tok anu apa? Wah, nek sekolah. Labrak nek perlu nggawa ormas. Nah itu Pak, jadi sabar dulu. Jadi diteleseh dulu Pak. Kalau misalkan ada hal-hal yang kurang berkenan itu diteleseh dulu. Napa to iki gitu. Tanyakan yang baik gitu. Jangan malah menjatuhkan martabat guru. Iya, itu repot itu. Nanti anak kita didikkan kepada guru, malah gurunya dijatuhkan martabatnya di depan anak-anak. Iya. Susah. Nggak boleh. Lalu yang ketiga, berterima kasih. Iya. Berterima kasih pada guru. Ya, meskipun dengan ucapan. Ya, jazakallah khairan, jazakillah, jazakallah. A dan I-nya harus tepat kalau mau pakai bahasa Arab. Soalnya seringkali saya dapat ucapan jazakillah khairan Pak. Gitu. Karena mereka sama-sama putri kan seringnya pakai jazakillah. Nah, begitu saya memberikan sesuatu atau melakukan sesuatu, jazakillah khairan Pak. Ya tak guyu lah. Nek dilurusnya orang ndak anu mutung. Yang keempat, meminta izin kalau menyampaikan sesuatu pada guru. Misalkan kita WA, kita mau berkunjung, gitu ngabari dulu. Kita mau WA pada guru itu dengan bahasa yang santun. Nek saya, assalamualaikum, ngapunten ustadzah, badhe matur, kayak gitu. Ya kayak kalau mahasiswa WA ke dosen, nah saya contoh itu. Pada saya WA kepada guru-guru saya, guru anak-anak saya dengan bahasa yang santun. Atau kalau misalkan tidak bisa hadir, misalkan pertemuan, pamit Pak, pamit. Dan itu saya tekankan kepada mahasiswa saya di kampus. Silakan kalian tuh kalau mau nggak datang kuliah nggak apa-apa. Uang kalian tuh punya hak 25% bolos. Karena 75% wajib hadir, berarti kan 25% bolos. Silakan. Pak, mohon maaf nggak bisa hadir, mau ke mall, silakan. Yang penting pamit. Yang penting pamit. Intinya gitu.
Dan ke mahasiswa itu kan yo masa kayak anak-anak, kuliah itu kebutuhanmu, saya bilang gitu. Bukan kebutuhan saya. Yo kalian bayar jam kosong seneng yo kan aneh. Kowe bayar SPP jam kosong sorak lu piye sih? Aneh. Izin, ya meminta izin. Mau menyampaikan sesuatu atau kemudian kita nggak datang acara sekolah, itu pamit. Ya pamit. Iya. Lalu yang kelima, yang terakhir, santun dalam bertutur kepada guru. Iya. Jadi memanggil dengan julukan bu guru atau ustadzah. Oh yuk kowe nganu ra engko mulang ra. Jangan gitu. Waton lagi. Iya. Jadi menggunakan panggilan ustadzah. Ya, baik. Jam berapa ya sekarang ya? Wih, saya ini jebule. Ya, salah suruh. Halaman berapa ini? 5 halaman meneh, ya sesuk meneh. Ya, baik Bapak. Baru satu ya bagian yang kita pelajari tentang adab. Ya, adab, masih ada iman dan Al-Quran. Ya, dua itu pembahasannya akan sangat panjang. Saya akhiri yang berkenaan dengan adab. Mudah-mudahan bulan depan kita masih dipertemukan kembali oleh Allah. Oh iya, derek ngaturakan sugeng rawuh bapak-bapak yang bergabung dengan Rutab. Bergabungnya bapak-bapak dengan Rutab itu 50.000 tahun sebelum alam semesta diciptakan sudah Allah tuliskan. Jadi sudah Allah rencanakan bapak-bapak lenggah di sini sehingga Allah pilih bapak-bapak sekalian untuk duduk di sini, nitipkan anak-anaknya di sini, tidak untuk agar ikut fashion show, tidak untuk ikut lomba nyanyi, tapi untuk menghafal Al-Quran, Pak. Jadi ya alhamdulillah ya diantarkan ke tempat yang insya Allah menjaga kehormatan seorang muslim ya, biar menjadi solih dan solihah sekalian nanti kalau amin. Monggo Pak Andi, saya kembalikan waktu dan tempatnya. Ya, Masya Allah, tersun Ustaz Ikhlasul atas ilmu-ilmu yang sudah disampaikan, nasihat-nasihat yang sudah diberikan kepada kita semuanya. Ya Allah khair, semoga menjadi amal pahala dan jariah Ustaz Ikhlasul yang Allah ganti dengan pahala kebaikan yang berlipat-lipat. Selanjutnya Bapak-bapak semua yang dirahmati Allah, masih ada waktu sebentar. Tadi kita sampaikan akan ada sesi tanya jawab, barangkali dari para ayah ada yang ingin menyampaikan pertanyaan. Waktu kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah Ustaz atas materinya. Izin bertanya ya. Di Al-Quran surat Al-Mujadalah itu kan dikatakan Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang diberi ilmu. Nah kalimatnya kan itu utul ilmah. Kok enggak utlub atau ya bahas kayak gitu, malah dipilihkan kata utul. Nah itu kaitannya dengan ilmu itu seperti apa? Kemudian yang kedua, kebetulan saya juga mengajar di sekolah dasar. Sekolahnya itu kalau akhir semester itu biasa mengadakan pertunjukan tari, sedangkan itu kan sekolah Islam. Nah kemudian seolah-olah itu diajarkan DJ sejak dini gitu. Jadi cara mengingatkannya ataupun cara istilahnya bilang ke kepala sekolah itu enaknya seperti apa gitu. Soalnya itu kan udah rutin, kemudian guru-gurunya juga nggak ada SOP khusus untuk pertunjukannya. Jadi rata-rata guru-guru itu memilih tari, dan tarinya itu rata-rata pakai lagu DJ gitu. DJ itu udah di DJ kan gitu lah tariannya. Gitu. Oke, jazakumullah Ustaz. Barakallahu fiik. Tadi yang pertama, kalau di bahasa Indonesia kan bagaimana pertanyaannya? Kenapa kok menggunakan kata apa tidak apa gitu? Menggunakan kalimat utul. Nah, yang artinya diberi. Tidak kita carikan kalau kita mencari. Dikasih ilmu kalau mencari. Iya. Tapi yang menggunakan kata diberi ilmu.
Iya, baik. Dengan kaitan doa Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allah ketika memberikan ilmu berarti ada satu kondisi pada seseorang itu pantas untuk mendapatkan ilmu. Begitu Allah sudah memberikan ilmu pada orang tersebut, berarti Allah memandang orang tersebut pantas mendapatkan ilmu. Sehingga ada hal-hal yang itu mulia, yang itu yarfa, tinggi, sehingga dia itu pantas untuk ditinggikan. Nah itu. Kenapa kok tidak mencari? Karena Allah ingin memberitakan kepada kita bahwa yang menjadi inti itu adalah diberinya ilmu. Terus, nah sebelum saya akhiri, ada keutamaan yang sama antara ulama dengan orang yang menuntut ilmu. Jadi sama-sama memiliki keutamaan, Bapak-bapak. Entah itu ulamanya yang didatangi untuk belajar atau orang yang datang untuk belajar, itu keutamaannya sama. Ini yang perlu kita perhatikan. Bukan kemudian, wah saya itu masih ngaji, apakah sama keutamaannya dengan orang yang sudah ngaji bertahun-tahun? Sama Pak, insya Allah. Maka itu bahasanya sering disandingkan. Begitu Pak, Allahu ta'ala alam. Ya, jadi kenapa kok dikatakan Allah mengangkat orang-orang yang diberi ilmu? Karena pada kondisi itu Allah berkenan memberikan atau mengamanahkan ilmu Pak kepada orang tersebut. Tuh. Kemudian yang kedua, nari. Jadi tidak semua kondisi diam itu kita setuju. Ada keadaan yang membuat kita itu tidak bisa berbuat apa-apa, atau kita tidak memiliki kewenangan untuk mengubahnya. Pak, siapa namanya Pak? Pak Anas. Ya, Pak Anas nanti cita-citalah jadi kepala sekolah. Nah itu nanti ini nyata Pak. Jadi kalau saya nggak suka, bukan nggak suka. Saya kurang menyepakati sekolah-sekolah. Makanya apa yang saya lakukan? Saya nggak sekolah Pak. Saya mau buat sekolah sendiri, meskipun itu nyewa lahan di Jalan Kaliurang sana, sehingga meskipun itu madrasah ibtidaiyah dengan kurikulum Kemenak, cak-cakannya di lapangan kita atur sendiri. Saya gitu, nggak gitu. Nah maka Pak Anas cita-citanya gitu, nanti buat sekolah atau jadi kepala sekolah, sehingga itu bisa ada kekuatan untuk mengubah. Nah terus gimana caranya mengingatkan? Sebetulnya masalah nari itu bukan dalam minat maklumun minat dini bidorurah, bukan berkenaan dengan kesyirikan atau dosa besar yang itu sangat urgen untuk diingatkan. Karena kan dosa itu kan tingkat-tingkatan Pak, tingkat-tingkatan. Jadi mengingatkan orang agar tidak nyembah kuburan itu lebih diutamakan daripada mengingatkan orang untuk tidak mendengarkan musik. Iya, jadi lihat kemaksiatan itu tingkatnya itu seberapa. Jangan sampai nanti ketika kita mengingatkan justru malah menimbulkan mafsadah atau kerusakan yang itu malah menghilangkan hal-hal kebaikan lain. Bisa dipahami ya Pak ya? Jadi kita elek-elek, tapi justru dengan cara kita elek-elek itu belas dijauhi. Jadi kita tidak punya akses apapun untuk memperbaiki. Nah, jadi mendiamkan apa yang terjadi di sekolah itu bukan dalam rangka untuk kita menyetujui, tetapi dalam rangka kita menahan diri agar justru tidak menimbulkan kemafsadatan atau kerusakan yang lebih besar di sekolah itu. Belum nanti kalau label-label yang disematkan kepada kita, oh ini teroris, Ali Gufron, Imron itu, wah bahaya itu, anti budaya itu, iya Pak, bisa. Saya ketua RT Pak di Tegal Gundu itu nek wis pitulasan ngene iki wis rada mumet.
Loh betul Pak. Iya. Lah gimana? Tapi kan setidaknya, orang jenggotan dari ketua RT. Artinya kan masyarakat percaya Pak. Nah dengan saya bertahan di situ, ya misalnya ada hal yang saya tidak datang, tapi saya datang ronda, kerja bakti tadi pagi, ya saya datang. Tombok oke, tak tuju-tuju kan Pak. Dan kalau saya nyumbang itu tak share ke grup kampung Pak. Tosane butuh apa diperbaiki, butuh ini Pak, transfer. Nah, bukti transfer tak kirimkan ke grup Pak. Sengaja Pak. Kenapa? Wah ini ternyata RT ini jenggotan yang nyatanya nggak ada masalah kayak gini. Nah gitu Pak. Jadi ketika ada hal-hal yang saya itu perlu ngomong, mereka ikut. Jadi ngenot gitu Pak. Iya. Nah maka ketua RT yang kalau pas tirakatan itu kedapuk jadi membaca doa ya saya. Dan saya manggungnya itu nganggo surjan, nganggo blangkon sengaja Pak. Kenapa? Tidak anti budaya. Tadi budaya. Nah, jadi gitu. Jadi amar ma'ruf nahi mungkar itu satu menghilangkan kemungkaran, dua mengganti dengan yang lebih baik, tiga meminimalisasi itu sudah dikatakan amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi kira-kira itu nek kita ngeleke kok orang yang dieleke itu mutung, kemudian muncul gejolak, nah itu mendingan tahan dulu. Iya. Nah itu karena mungkin pemahamannya yang masih. Jadi kalau masalah kayak gitu tuh hal yang sangat sensitif, sehingga justru nanti akan menimbulkan prasangka kepada kita itu berada di aliran yang nggak benar. Mahasiswa saya pulang kampung sama ibunya itu satu dipacul, mergo apa? Jilbaban Pak. Itu mergo jilbaban. Sing keloro mergo ora gelem jabat tangan dengan orang yang bukan mahramnya. Kowe ora gelem jabat tangan karo aku kuwi ora apa? Ada yang mereka nggak tahu Pak. Nggak tahu. Nah jadi gitu Pak. Kadang-kadang yang jenengan hadapi itu sama dengan yang saya hadapi di kampus Pak. Apalagi di kampus Pak. Saya ambil. Itu DJ ya di kampus kan macam-macam itu Pak. Yo ben-benan, yo dance, ya nanti belum mengumbar aurat, ikhtilat. Burung nanti duit syubhat. Itu kalau nggak diambil pulang ke negara, ya mendingan saya ambil. Ini duit apa supaya tanda tangan baik. Ambil Pak. Ah nanti cacaannya apa digo ngaspal dalan, apa digo nyemen dalan, nggawe toilet. Kan hal-hal harta-harta yang haram itu. Banyak istighfar. Gitu Pak Anas. Ya, semoga Allah memberikan kesabaran ya. Masya Allah. Iya, barakallahu fiik. Iya. Makatan Pak Anas sih. Barangkali ada wali santri yang lain, orang ya. Pertanyaan. Kalau tidak ada, Ustadz ini izin satu lagi jadi ada yang nitip kepada saya. Mohon izin bertanya Ustadz, bagaimana cara mengetahui atau menilai jika anak kita sedang belajar Al-Quran, membaca Al-Quran atau menghafal Al-Quran itu sudah bersandar dengan cinta Al-Quran atau mengimaninya Al-Quran tersebut gitu. Sedangkan kadang sesekali anak kita jika disuruh belajar di rumah atau disuruh murojaah dia merasa enggan, bahkan pernah seketika dia malah menangis gitu. Itu melihatnya kalau anak kita itu sudah cinta dengan ya, barakallahu fiik Pak. Sama Pak, masalah di rumah saya juga gitu kok. Jangan kalau itu menangis. Loh. Pak, murojaah. Tadi Pak, tadi sebelum saya ke sini ibunya itu, kamu udah murojaah? Belum, tapi kamu udah baca Al-Quran. Bukan ngeyel loh Pak saat sini Pak. Kamu udah murojaah belum? Belum, tapi kamu udah baca Al-Quran. Ya ngeyel itu, ngengkel. Jadi Pak,
ini sebenarnya bahasanya nanti ya ketika kita masuk materi Al-Quran. Cinta, Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah itu mengatakan gerakan itu muncul karena cinta. Jadi kalau kita balik, cinta itu akan kelihatan karena ada gerakan. Apa sih maksudnya? Bapak-bapak rawuh ke majelis ini karena ada cinta. Nggak mungkin kalau tidak. Matahari menyinari bumi itu karena cinta. Walah, wisdisman. Maksudnya gini, itu apa yang disampaikan Ibnu Qayyim di dalam Raudhatul Muhibbin ya. Tandanya yang paling gampang itu kalau dia itu pertama suka menyebut dalam pembicaraan, omongannya itu suka nyebut, itu tandanya cinta. Maka kalau ada anak-anak kita, Pak yang sudah punya anak sudah besar, mulai balik, kok nyebutnya itu teman laki-lakinya secara spesifik, nah itu berarti muncul kecintaan, mulai tumbuh rasa suka, nah kayak gitu tuh. Itu salah satu ciri tanda cinta itu sering menyebut. Maka kalau kita ingin mengukur cinta kita kepada Allah, salah satunya itu Pak, sering nyebut apa ndak? Orang kok kemudian terus ana musibah terus nyebut ya nyebut betul, tapi dalam keadaan lapang ataupun enggak lapang kita nyebut. Apapun kita misalnya mau bangkit dari duduk nyebut bismillah, mau jalan bismillah, naik motor bismillah, mau makan bismillah, masuk kamar mandi doa. Hampir nggak ada yang nggak nyebut Bang. Terus yang kedua, dia dengan secara sukarela melakukannya, nggak usah diingatkan, nggak usah dilek-elek. Contohnya misalkan sholat, krungu adzan, maka wudu, dia cinta sholat. Bangun tidur, dilempit selimutnya, berarti dia cinta bersih. Orang sah dileke, dia ngaji sendiri, dia baca 4 halaman per hari, nggak usah dileke, nggak usah diingatkan, berarti dia cinta. Cinta berarti dia ingat Pak. Orang yang cinta itu mesti kan ingat. Makanya wujud cinta kita kepada Allah, zikrullah. Kan itu. Salah satu wujud cintanya kita kepada Allah kan zikir. Ingat terus dalam hati kita ingat. Lah anak-anak kita kalau cinta sama Al-Quran, dia mesti ingat, aku udah ngaji sih. Itu gimana caranya? Panjang caranya, tapi cuma 2 Pak kurikulumnya Pak. 1 doa, yang kedua keteladanan. Nek doa tak kira wis gampang lah, gampang itu artinya sawayah-wayah kita berdoa kepada Allah, ya Allah jadikan anak-anak saya penghafal Al-Quran. Ya Allah jadikanlah anak saya itu suka cinta sama Al-Quran. Meskipun saya tidak, enggak gitu. Itu keteladannya hilang nanti. Jangan sampai kayak Ikrimah dan Abu Jahal. Penting bapaknya Abu Jahal, rawo, yang penting anak Ikrimah aja. Nah Isa itu bapaknya Ibrahim, anak Ismail. Kayak gitu. Maka Pak, kalau ingin anak-anak kita itu cinta Al-Quran, berarti jenengan kalau tilawah, seroknya Pak di hadapan mereka. Dan itu terus dilakukan tiap hari. Biarkan anak-anak itu melihat sosok bapak itu yang senang ngaji. Ya juga menghafal Al-Quran Pak. Totoan. Saya Arab cepet-cepetan ngapal karo anak ini kalah Pak. Wis tenan, saya itu pernah anak saya itu tak dudukan, duduk. Tak kasih 10 menit, setengah halaman selesai Pak. Ini 10 menit Pak. Saya setengah halaman seminggu rampung. Tapi bukan itu yang dilihat anak Pak. Yang dilihat anak itu, bapak saya juga ikut menghafal. Masalah capaian cepat menghafal, wis cetok kalah karo anake. Tenang. Saya SD itu baru bisa baca Al-Quran, mungkin surat-surat pendek itu baru bisa kelas 6. Lah anak saya lulus SD untuk 8 juz. Dan yang pengalaman saya yang paling saya berkesan ketika saya dodoi anak saya bareng Isa tekan jam 11:30 bengi Pak. Setoran 7 juz 5 juz sekali duduk. Itu saya panteng itu. Dan itu saya dalam keadaan sakit. Akhirnya saya geletak kayak gini saking keselnya itu. Lah kenapa enggak ibunya? Ibunya sakit. Saya sahabatmu saya, istri saya udah sangat nggak bisa bergerak, harus istirahat. Gantian saya sekarang nanti. Kenapa? Karena besoknya mau ujian 5 juz. Nah malamnya harus saya murojaah. Berapa? Ya 5 juz. Akhirnya dari habis Isya sampai jam 11:30 malam selesai itu 5 juz.
Nah, itu dilakukan oleh orang tua sehingga anak-anak itu diperhatikan. Oh, saya itu diperhatikan ketika belajar Al-Quran. Diingatkan enggak apa-apa, Pak. Ya memang anak-anak sering diingatkan, Pak. Nah, pelan-pelan nanti mereka akan mencintai. Nah, indikatornya itu 2. Nah, sampai sekarang nek ra murni ra dirike ora murojaah, tetap dielingkan, Pak. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Justru kita itu salah kalau enggak ngelingke. Itu. Jadi ketika kita meninggal dalam keadaan dalam aktivitas tiap hari ngelingke anak, husnul khotimah. Itu enaknya orang yang dalam Al-Quran, aktivitas tiap hari itu ngelingke anak, itu meninggalnya itu istiqomah itu tuh husnul khotimah. Jadi husnul khotimah itu bukan doa untuk yang sudah wafat ya Pak ya, telat. Oh, husnul khotimah kok sudah meninggal, ya sembah husnul khotimah. Oh, wis wafat kok dongane. Dongane husnul khotimah itu kalau sebelum meninggal. Iku nek diterapke malah dirumure. Waton nih. Waduh aku Fatimah. Wajib. Ora iki maksudnya iki ngene lho, gitu. Husnul khotimah itu semoga besok jenengan kalau tidur. Orang pas sudah meninggal semoga husnul khotimah. Lah wis memang. Nah, kalau sudah meninggal ya semoga Allah merahmati beliau. Dilapangkan kuburnya. Orang malah kemudian menyenani malaikat. Saya mau bertanya dalam malaikat tak senani loh. Makoli. Gitu Pak, ya seperti Pak Andi. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz Rasul dan para semuanya. Tidak terasa waktu sudah sore ya ternyata, dan kami berharap para ayah semuanya bisa merasa nyaman dengan rutinitas kita yang baru, yaitu setiap bulan kita ada kajian ayah seperti ini. Senang ya ayah semuanya? Ya, insya Allah nanti semoga nyaman dan semoga dengan semakin belajar ini semakin menjadi penasaran, karena ilmu itu ternyata begitu luasnya ketika kita menyadari itu ketika kita belajar. Jadi kita belajar besok akan lebih semangat lagi untuk belajar lagi. Ya, kita nantikan kehadirannya di majelis saya bulan depan ya. Dari kami dalam menyiapkan segala sesuatu mungkin banyak kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesarnya. Sekali lagi pada Ustaz Rasul kami sampaikan beribu terima kasih, dan mari kita akhiri, kita tutup bersama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'al